Oke, selanjutnya kita akan belajar menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, melengkapkan kuadrat sempurna itu apa? Jadi kita mengubah bentuk umum yang ax kuadrat tambah bx tambah c ini menjadi bentuk yang memuat kuadrat sempurna, yaitu x plus minus p kuadrat sama dengan q. Nah, ini namanya kuadrat sempurna nih. Nah, caranya gimana? Pertama, kita pastiin dulu kalau koefisien x kuadrat itu 1. Misalkan koefisien x kuadratnya udah 1, ya udah nggak usah diapa-apain. Tapi kalau misalkan persamaannya itu kayak 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 8 gitu kan, sama dengan 0. Nah, ini persamaannya harus kita bagi dengan koefisien dari x kuadrat. Nah, dalam kasus ini berarti 2 gitu. Jadi persamaannya dibagi 2. Jadinya x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 sama dengan 0. Terus kalau udah diubah nih koefisien x kuadratnya jadi 1, kita pindahkan konstanta c ke sisi kanan persamaan. Jadi misalkan contohnya kita masih pakai yang ini ya. Konstantanya kan 4 ini. Ini kita pindahkan ke sisi kanan gitu. Berarti jadinya x kuadrat ditambah 2x sama dengan minus 4. Sekarang kita ke langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lengkapi kuadrat sempurna di sisi kiri persamaan. Caranya, ya misalkan kita punya x kuadrat tambah 2x. Tadi kan udah dipindahin ya. Sekarang kita bikin aja di kanannya itu ada angka 3 gitu. X kuadrat tambah 2x sama dengan 3. Caranya gini. Kita pertama ambil koefisien x, yaitu nilai b, di mana b itu di sini 2. Jadi kita ambil 2 nih. Terus kita bagi dengan 2. Jadi 2-nya dibagi 2. Hasilnya berapa? 1. Terus kita kuadratin hasil ini. Jadi 1 ini kita kuadratin. Hasilnya tetap 1. Nah, terus kita tambahkan bilangan tersebut ke kedua sisi persamaan. Jadi 1 ini kita tambahin ke sini, terus kita tambahin juga ke sini gitu. Nah, ntar hasilnya jadi x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 4. Bagian yang ini itu sebenarnya bentuk kuadrat sempurna. Karena bagian yang saya kotakin ini itu bisa jadi x ditambah 1 kuadrat gitu. Ini sama dengan 4. Nah, terus akhirnya kita selesaikan dengan akar kuadrat. Jadi ini kita akarin, terus ini juga kita akarin gitu. Terhasilnya jadi x plus 1 sama dengan tambah kurang akar dari 4. Hasilnya x plus 1 sama dengan tambah kurang akar dari 4, 2. Jadi, yang pertama itu x plus 1 sama dengan 2. Nah, ini kita dapat x-nya itu sama dengan 2 dikurang 1. 1. Terus yang kedua, kita punya x tambah 1 sama dengan negatif 2. Jadi, x-nya sama dengan negatif 2 dikurang 1. Negatif 3 gitu. Jadi jawabannya 1 sama negatif 3 yang contoh soal ini ya. X kuadrat tambah 2x sama dengan 3 ini. Nah, mungkin biar kalian lebih paham, kita akan lanjut ke contoh soal satu lagi nih. Kita punya 2x kuadrat dikurang 8x dikurang 10 sama dengan 0. Pertama, kita tuh harus pastiin koefisien dari x kuadrat itu sama dengan 1. Nah, tadi kan persamaannya kan 2x kuadrat dikurang 8x dikurang 10 sama dengan 0 kan? Nah, karena koefisien x kuadratnya 2, maka persamaan ini harus kita bagi dengan 2. Nah, hasilnya jadi x kuadrat dikurang 8x bagi 2, 4x dikurang 5 sama dengan 0. Gitu, sama kan sama yang ini. Kemudian langkah kedua, tadi konstanta dipindahin ke ruas kanan gitu. Jadi kita dapat x kuadrat dikurang 4x sama dengan 5. Nah, sekarang kita lengkapi kuadratnya. Caranya gimana? Berarti kita ambil koefisien b. Koefisien b itu di sini min 4 kan. Dibagi 2. Min 4 bagi 2, hasilnya min 2. Kuadratin. Min 2 dikuadratin jadinya 4. Kita tambahin 4 ke kedua sisinya. Jadi tadi x kuadrat dikurang 4x sama dengan 5. Ini kita tambah 4 di kiri. Ini ditambah 4. Ditambah 4. Ini juga ditambah 4. Gitu.
Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ntar hasil akhirnya kita dapat x kuadrat dikurang 4x ditambah 4 sama dengan 9. Seperti yang tadi, ini itu, yang di ruas kiri, itu adalah bentuk kuadrat sempurna. Dari apa? Nah, cara ngambilnya kan sebenarnya x ditambah kurang akar dari c kuadrat. Jadi misalkan di contohnya, kan c-nya kita dapat 4. Nah, maka persamaannya itu menjadi x tambah kurang akar dari 4 kuadrat gitu. Nah, ini kita dapat x tambah kurang 2 kuadrat. Nah, sekarang gimana cara nentuin positif sama negatif? Nah, kita cuman lihat dari tanda di koefisien x-nya. Koefisien x-nya plus, berarti ini plus. Karena ini koefisien x-nya min, berarti min juga. Berarti jadinya persamaannya x min 2 kuadrat gitu. Jadi persamaan yang di ruas kiri itu kita ubah jadi x dikurang 2 kuadrat. Oke, terus ya tadi kan udah x min 2 kuadrat sama dengan 9. Sekarang kalau udah ketemu, kita selesaikan dengan menggunakan cara akar kuadrat. Nah, cara akar kuadrat itu gimana? Sebenarnya yang tadi udah ditunjukin ya. Ini kita akarin juga. Ntar hasilnya jadi x min 2 akar dari x min 2 kuadrat, saling menghilangkan gitu, akar dengan kuadratnya kan. Jadi x min 2 terus akar dari 9. Itu bisa positif 9, bisa negatif 9. Nah, kita bisa selesaikan persamaan ini gitu. Tadi kan ada dua kemungkinan. Oh, maaf. Akar dari negatif 9 ya. Jadi tambah kurang 3 gitu. Berarti ada dua kasus nih. X min 2-nya bisa 3, x min 2 juga bisa negatif 3 gitu. Bisa 3, bisa negatif 3. Nah, dari x min 2 sama dengan 3, kita dapat x-nya 5. Terus kalau jadi x min 2 sama dengan negatif 3, kita dapat x-nya min 1 gitu. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah x sama dengan 5 atau x sama dengan negatif 1 dari sini ya. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan kali ini. Sampai jumpa nanti.